Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Bapak Bodo yang kemarin adalah tadi di video dalam kenaikan harga sapi di pasar Purbalingga, harga daging sapi. Dalam seri pertama itu ada sebenarnya adalah sebuah persamaan yang masing-masing terdiri dari variabel dan harga satu yang diumumkan melalui tanda persamaan. Dan yang kedua itu ada titik video di mana titik video ini jelaslah merupakan keadaan di mana kekuatan yang berlawanan berada di dalam kondisi yang sepadan atau lebih gampangnya menyamakan antara fungsi permintaan dan penawaran. Sedangkan fungsi permintaan sendiri adalah BP sama dengan A min BP. Fungsi penawaran S sama D plus BP. Setelah menentukan fungsi permintaan dan penawaran, baru hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus D. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya dari rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Permintaan merujuk pada jumlah barang atau jasa yang dimiliki dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa dengan asumsi faktor lainnya tetap. Ketika harga barang naik, jumlah yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Penawaran merujuk pada jumlah barang atau jasa yang dimiliki dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Adapun kenaikan harga daging sapi. Dari sisi permintaan, daging sapi adalah salah satu komoditas yang permintaannya cenderung meningkat selama musim perayaan atau hari besar keagamaan. Dan dari sisi penawaran, kenaikan harga daging sapi dapat disebabkan oleh faktor produksi, distribusi, dan kebijakan pemerintah. Biaya produksi termasuk harga makan ternak dan perawatan dapat meningkat mempengaruhi jumlah sapi yang tersedia untuk dipasarkan. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil observasi dari kami yakni di pasar Purbalingga dengan atas nama Ibu Susi. Ibu Susi ini mengatakan bahwa harga daging sapi sekarang yaitu harganya 120 dan pernah dulu harga 110, namun kata Ibu Susi sekarang harga daging sapi insya Allah tidak akan pernah turun karena ada kelangkaan dari hewan sapi tersebut. Nah, dan permintaan perharinya Ibu Susi dengan harga 120 tersebut yaitu sekitar antara 45 sampai 60 per harinya. Nah, dari pemerintah di sini tidak ada biaya pajak karena Ibu Susi sudah membeli tempat sewa di pasar Purbalingga tersebut dari awal. Dari sudah dimulai bukanya pasar Purbalingga, Ibu Susi sudah membeli tempat untuk jualan daging sapi dengan harga 60 juta. Nah, dari hasil observasi tersebut kita sudah menemukan harga dari daging sapi dan permintaannya. Kemudian kita akan masuk pada rumus fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk menentukan titik equilibriumnya. Menghitung fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk mengetahui titik equilibriumnya. Karena sebelumnya sudah diketahui harga dari daging sapi, yang mana apabila harga daging sapi 120, maka ya permintaan 50. Dan apabila harganya 100.000, maka permintaannya 60.000. Kemudian masukkan pada rumus yaitu Q min Q1 per Q min Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Kemudian titik di sini dimasukkan sesuai dengan arahannya di sini, sesuai dengan rumusnya. Kemudian ketemu Q min 50 per 60 dikurangi 50 sama dengan P min 120 per 100 min 120. Kemudian tulis kembali Q min 50, 60 dikurangi 50 yaitu 10, P min 120 ditulis kembali, dan 100 dikurangi 120 hasilnya min 20. Dan di sini bisa dibagi antara 10 dan min 20, maka hasilnya di sini min 2. Kemudian dikalikan silang, yang mana min 2 dikali Q min 50 sama dengan P min 120 ditulis kembali. Kita kalikan ke dalam yaitu min 2Q min ketemu min hasilnya plus 2 dikali 50 hasilnya 100 sama dengan P min 120. Kemudian P-nya di sini kita
mencari nilai P, yang mana 120 di sini dipindah ruas menjadi plus, yaitu ditambahkan hasilnya 220. Kemudian di sini dikalikan ke dalam, yaitu min 2 dikali Q, hasilnya min 2Q. Min ketemu min sama dengan plus 2 dikali 50 100. P min 120 ditulis kembali. Kemudian kita mencari P-nya, P sama dengan P ditulis di sini. Kemudian 120 dipindah ruas, maka ditambah 120, hasilnya 220 min 2Q. Kemudian mencari Q-nya di sini, yaitu P, karena di sini dipindah ruas menjadi min 220 dibagi min 2, hasilnya P di sini bernilai 1, makanya 1 dibagi min 2, hasilnya min 0,5 P. Min dibagi min menjadi plus, 220 dibagi 2, hasilnya 110. Dan kita menemukan fungsi permintaannya, yaitu di sini hasilnya min 0,5 P ditambah 110. Kemudian kita menghitung dari fungsi penawaran, yang mana apabila harganya 100.000 maka permintaannya 30 kilo, dan apabila harganya 110.000 maka yang permintaannya 40 kilo. Hasilnya min 0,5 P, min dibagi min menjadi plus, 220 dibagi 2, hasilnya 110. Dan kita menemukan fungsi permintaannya, yaitu di sini hasilnya min 0,5 P ditambah 110. Kemudian kita menghitung dari fungsi penawaran, yang mana apabila harganya 100.000 maka permintaannya 30 kilo, dan apabila harganya 110.000 maka yang permintaannya 40 kilo. Kita masukkan pada rumusnya ini, kemudian masukkan Q1 30, Q2 40 dikurangi 30, P1 nya di sini 100, kemudian P2 dikurangi P1 110 dikurangi 100. Kemudian Q min 30 ditulis kembali, 40 dikurangi 30 hasilnya 110. Kemudian P min 100 ditulis kembali, 110 dikurangi 100 hasilnya yaitu 10. Nah, kita bagi 10 dibagi 10 hasilnya 0. Kita tulis kembali di sini. Kemudian kita mencari P. P-nya di sini yaitu kita pindah ruas, yang min 10 dipindah ke sini, maka hasilnya plus 10. 100 dikurangi 30 hasilnya 70. Kemudian kita mencari Q. Q-nya di sini sama dengan P, di sini plus dipindah ruas maka menjadi min 70. Nah, hasil dari fungsi penawaran di sini yaitu hasilnya P min 70. Kemudian ketika kita mau mencari titik equilibriumnya, maka QD sama dengan QS. Kita masukkan QD-nya di sini, kemudian QS-nya dimasukkan. Kemudian untuk menentukan titik equilibriumnya, maka QD sama dengan QS. QD-nya di sini dimasukkan, kemudian QS-nya dimasukkan, lalu P-nya disatukan, dan yang mempunyai variabel dan yang tidak mempunyai variabel. Di sini P di sini bernilai 1, makanya 1,5 P. Kemudian 110 ditambah 70 180. P 110 dibagi 1,5. P-nya di sini 110. Kita substitusikan ke persamaan antara salah satu dari QD atau QS. Kita substitusikan ke yang QD. Min 0,5 P ditambah 110. Min 0,5, P-nya di sini 120 ditambah 110. Min 60 ditambah 110 hasilnya 50. Kita coba substitusikan ke persamaan QS-nya, yaitu P min 70. P-nya di sini yaitu 120 dikurangi 70. Nah, ini hasilnya pasti sama antara QS dengan QD jika disubstitusikan. Nah, kemudian kita sudah ketemu E-nya di sini yaitu 120,50. Di sini P, di sini Q. Kemudian masuk ke kurvanya. Kurvanya di sini fungsi yang permintaan yaitu 120,50. 100 di sini P, di sini Q. P-nya 120, kemudian turun ke 100 ke 50.
Yang kedua yaitu 100, harganya 100 dan permintaannya 60. Harganya 100, permintaannya 60. Maka titiknya di sini dari kanan bawah ke kiri atas. Kemudian dari penawaran di sini yaitu 100, 100 dan 30. 100, permintaannya 100, harganya 100 dan permintaannya 30. Kemudian 110, permintaannya 40. 110 permintaannya 40. Nah, kemudian masuk ke kurvanya untuk menentukan hasil titik equilibrium. Kemudian masuk ke kurvanya untuk menentukan hasil titik equilibriumnya. Yang mana dari permintaan di sini yaitu apabila harganya 120 maka permintaannya 50. 120 50 dan apabila 100 harganya maka permintaannya 60. 100 sama 60. Nah, kita buat garis permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Dan penawaran di sini apabila harganya 100 maka permintaannya 30 kilo. Apabila 100 maka harganya 30 kilo. Dan apabila 110 maka permintaannya 40. Apabila 110 maka permintaannya 40. Kita buat garis yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kemudian bertemu di titik di sini yaitu titik equilibriumnya yaitu hasilnya 110 dan 50 dan hasilnya ini sama dengan yang di sini. Sekian dari saya. Jadi kesimpulannya, untuk sistem persamaan linear digunakan untuk memodelkan hubungan antara permintaan dan penawaran daging sapi. Berdasarkan faktor-faktor seperti harga, pendapatan konsumen, biaya produksi, kebijakan pemerintah, dan preferensi konsumen. Titik keseimbangan tercapai ketika jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Dapat dihitung dengan menyelesaikan sistem persamaan linear. Hal ini untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Untuk memastikan keseimbangan diperlukan riset pasar, pengendalian persediaan, pemilihan pasar yang tepat, pemantauan stok, dan sistem distribusi yang efisien untuk menghindari kelebihan atau kekurangan pasokan. Keterbatasan model sistem linear ini memiliki keterbatasan dan memprediksi perubahan harga jangka panjang, memodelkan hubungan linear serta perhitungkan pengaruh dinamis dari faktor eksternal seperti perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi global. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.